Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita semua sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita di pagi hari ini. Insya Allah kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan nikmatnya lagi kepada kita. Anak-anak ibu sekalian, liburan telah usai. Kita sudah memasuki semester genap tahun ajaran 2020-2021. Karena pandemi COVID-19 ini belum berakhir, maka proses pembelajaran belum bisa kita lakukan secara tatap muka, melainkan masih secara tatap maya atau secara virtual. Semua ini demi menjaga kesehatan dan keselamatan kita semua. Terakhir, marilah sama-sama kita berdoa semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan tetap patuhi protokol kesehatan untuk menjaga diri kita dan keluarga kita tersayang dengan melakukan 3M, yaitu mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Kemudian tetap jaga suasana hati kita supaya tetap bahagia. Kemudian belajarlah dengan hati yang senang. Gunakan waktu-waktu luang untuk melakukan hal-hal positif dan produktif, serta tetap berhati-hati dalam menggunakan sosial media. Terakhir, salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa lagi dengan Ibu di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7. Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat dan sangat siap untuk menerima materi hari ini. Nah, anak-anak ibu sekalian, hari ini tanggal 4 Januari 2020 kita akan memasuki bab 7, yaitu ingin meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Silahkan anak-anak siapkan buku paketnya dan buka halaman 94 dan silahkan simak video ini. Iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Malaikat diciptakan dari nur ilahi atau cahaya Allah. Malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai utusannya untuk mengurus berbagai urusan. Sama halnya dengan manusia, malaikat juga termasuk makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah ya yang telah menciptakan makhluk dengan berbagai macam bentuk dan keadaan. Nah, meskipun kita tidak pernah berjumpa dengan malaikat, kita harus percaya akan keberadaannya. Nah, berikut ini adalah sifat-sifat dan perilaku malaikat. Yang pertama, selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah berbuat maksiat kepadanya. Yang kedua, malaikat dapat berubah wujud sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyamar seperti sahabat yang bernama Diyah Al-Kalbi, terkadang seperti sahabat dari Arab Baduy. Ketiga, malaikat tidak makan dan tidak minum. Yang keempat, malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Yang kelima, malaikat tidak pernah letih dan tidak pula berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keenam, malaikat senang mencari dan mengelilingi majelis zikir. Kemudian yang ketujuh, malaikat berdoa bagi hamba yang duduk menunggu sholat berjamaah. Nah, berikut ini adalah perbedaan malaikat, jin, dan manusia. Jika malaikat diciptakan dari nur atau cahaya, jin diciptakan dari api, sedangkan manusia diciptakan dari tanah. Kemudian malaikat dan jin adalah makhluk gaib, sedangkan manusia makhluk yang terlihat mata atau kasat mata. Kemudian malaikat selalu patuh dan taat kepada perintah Allah. Tidak pernah malaikat ini melanggar perintah Allah. Sedangkan jin ada yang patuh dan ada yang durhaka kepada Allah. Kemudian manusia ada yang patuh dan ada juga yang durhaka pada Allah. Tapi jin itu durhakanya lebih berat daripada manusia. Kemudian malaikat tidak makan dan minum.
Sedangkan jin dan manusia sama, makan juga minum. Kemudian malaikat pikirannya jernih dan lurus, tapi jin dan manusia pikirannya berubah-ubah. Kadang baik, kadang terpikir jahat. Kemudian malaikat tidak mempunyai nafsu, sedangkan jin dan manusia sama-sama memiliki nafsu. Ada berapa sih malaikat di dunia ini? Allah menciptakan malaikat berapa banyak? Al-Quran tidak menyebutkan berapa jumlah malaikat secara pasti. Namun ada penjelasan melalui hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik bahwa pada saat Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj dan bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur, di sana terdapat 70.000 malaikat. Dari hadis tersebut menandakan bahwa jumlah malaikat sangat banyak. Nah, dari sekian banyaknya malaikat yang Allah ciptakan, ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui yang tercatat di dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama, ada malaikat Jibril yang tugasnya menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Nama lain malaikat Jibril ini adalah Ruhul Qudus, Ar-Ruhul Amin, dan Namus. Kemudian ada malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas mengatur kesejahteraan makhluk, seperti mengatur awan, menurunkan hujan, melepaskan angin, dan membagi-bagikan rezeki. Kemudian ada malaikat Israfil. Tugas malaikat Israfil yaitu meniupkan trompet atau sangkakala saat dimulainya kiamat hingga saat hari berbangkit di padang mahsyar. Kemudian yang keempat adalah malaikat Izrail. Malaikat Izrail bertugas mencabut nyawa seluruh makhluk hidup, baik manusia, jin, iblis, setan, dan malaikat apabila telah tiba waktunya. Kemudian yang kelima dan keenam yaitu malaikat Mungkar dan Nakir yang bertugas menanyai orang yang sudah meninggal dan berada di alam kubur. Nah, pertanyaan apa sih yang dipertanyakan oleh malaikat Mungkar dan Nakir di alam kubur? Malaikat Mungkar dan Nakir ini mempertanyakan 8 hal. Yang pertama, man robuka? Siapa Tuhanmu? Apa jawabannya? Allah. Kemudian, ma dinuka? Apa agamamu? Apa jawabannya? Agama Islam. Kemudian, man nabiyuka? Siapa nabimu? Kita jawab Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keempat, ma kiblatuka? Apa kiblatmu? Kemudian kalau kita beriman dan bertakwa, kita akan menjawab kiblat kita adalah Ka'bah. Kemudian yang kelima, man ikhwatuka? Siapa saudaramu? Orang yang beriman dan bertakwa akan menjawab saudaranya adalah orang-orang Islam. Kemudian yang keenam, ma imamuka? Apa imammu? Orang yang beriman dan bertakwa akan menjawab imamnya adalah Al-Quran. Kemudian yang ketujuh, ma minhajuka? Apa jalan hidupmu? Apa manhajmu? Orang yang beriman dan bertakwa akan menjawab jalan hidupku adalah sunnah Rasul. Kemudian yang terakhir, pertanyaan malaikat Mungkar dan Nakir adalah ma amiluka? Apa amalmu? Orang yang beriman dan bertakwa akan menjawab, aku membaca kitabullah, beriman, serta membenarkannya. Semoga kita termasuk orang-orang yang beriman dan bertakwa yang kemudian akan mudah untuk memberikan jawaban-jawaban ini kepada malaikat Mungkar dan Nakir. Karena jawaban ini bukan jawaban yang bisa kita hafalkan, tetapi akan disesuaikan dengan kehidupan kita sehari-hari di dunia ini. Jika kita berbuat baik, kita akan mudah untuk menjawabnya. Tapi kalau kita tidak rajin beribadah, sering melalaikan Allah, maka seketika Allah akan membuat kita tidak bisa menjawab pertanyaan dari malaikat Mungkar dan Nakir. Kemudian yang ketujuh adalah malaikat Raqib. Malaikat Raqib bertugas mencatat semua pekerjaan baik setiap manusia sejak akhir balik sampai akhir hayat. Kemudian malaikat Atid sebaliknya, mencatat setiap pekerjaan buruk manusia sejak akhir balik sampai dengan akhir hayatnya.
Ibu, bagaimana dengan orang gila? Apakah dicatat amal baik dan buruknya? Orang gila tidak berakil atau tidak berakal, sedangkan yang dicatat adalah orang yang akil dan balik. Kalau balik itu ketika kita sudah menandakan bahwa kita sudah dewasa, yaitu kalau perempuan dengan menstruasi, kalau laki-laki dengan mimpi basah. Itu. Kemudian yang kesembilan, malaikat Malik. Malaikat Malik disebut juga malaikat Zabaniyah, bertugas menjaga dan mengatur siksa atau azab bagi para penghuni neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Kemudian yang ke-10, malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga dan mengatur kesejahteraan para penghuni syurga. Nah, ada hikmah beriman kepada malaikat, di antaranya yang pertama, memberikan kita motivasi untuk selalu taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti ketaatan para malaikat. Kemudian yang kedua, malaikat mengawasi perkataan dan perbuatan kita. Yang ketiga, memberi rasa optimis untuk selalu berusaha karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ilmu melalui malaikat Jibril dan memberi rezeki kepada malaikat Mikail. Kemudian yang keempat, memotivasi kita untuk selalu beramal soleh karena bekal itulah yang kita bawa kelak ketika meninggal dunia untuk menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikut ini adalah contoh perilaku beriman kepada malaikat Allah sesuai dengan tugas para malaikat. Pertama, jika kita beriman kepada malaikat Jibril, perilaku yang akan kita lakukan adalah selalu berusaha mencari dan memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dengan cara banyak berbagi ilmu. Kemudian, iman kepada malaikat Mikail, berusaha secara maksimal untuk mencari rezeki yang baik dan halal. Kemudian jika kita beriman kepada malaikat Israfil, kita akan selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dalam menghadapi musibah dan huru-hara dunia maupun saat terjadinya hari kiamat. Jika kita beriman kepada malaikat Israel, kita bisa berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian, selalu berdoa agar terhindar dari siksaan sakaratul maut atau ketika ajal menjemput kita. Kemudian perilaku beriman kepada malaikat Mungkar dan Nakir adalah selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilapangkan di alam kubur dan diringankan dari siksa kubur. Kemudian perilaku beriman kepada malaikat Raqib adalah selalu memiliki niat baik dalam segala perbuatan, baik ucapan maupun perbuatan. Iman kepada malaikat Atid yaitu menjauhi niat buruk, perkataan yang kotor, perbuatan yang jelek, dan menjauhi perilaku tercela. Kemudian perilaku beriman kepada malaikat Ridwan yaitu selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar masuk surga dengan aman, menciptakan kedamaian dan ketentraman di dunia ini. Dan yang terakhir, perilaku beriman kepada malaikat Malik dapat kita wujudkan dengan selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari siksaan api neraka.